Siapa yang tidak kenal dengan Kota Surabaya terus berjuang keluar dari zona merah COVID-19. Untuk kedua kalinya, kota ini telah memasuki zona oranye atau resiko sedang yang sebelumnya sempat beberapa waktu dinyatakan zona merah kembali. Karena itu berbagai strategi jitu dikeluarkan pemerintah kota Surabaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di kota ini, supaya tak kembali menjadi zona merah atau resiko tinggi COVID-19. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sempat mengeluarkan surat edaran kepada ASN di seluruh organisasi perangkat daerah Pemkot Surabaya untuk mewajibkan ASN ganti pakaian saat berada di kantor. Kewajiban ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini per tanggal 24 Agustus lalu. Kebijakan mewajibkan ASN ganti pakaian ketika masuk kantor ini menurut Kabag Humas Pemkot Surabaya Febri Aditya Prajatara merupakan hasil analisa Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Surabaya tentang adanya beberapa kejadian konfirmasi positif COVID-19 di organisasi perangkat daerah Pemkot Surabaya. Kebijakan ini sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 pada ASN di seluruh OPD karena penularan COVID-19 juga bisa melalui udara. Saat ini diakui sudah ada beberapa OPD yang sudah menjalankan kewajiban ganti pakaian di kantor. Ya, jadi memang kan setelah tim Satgas melakukan analisa terhadap beberapa kejadian confirm positif ya, terutama terjadi pada OPD itu kan ada beberapa analisa. Jadi sesuai yang di surat edaran itu, makanya itu dikeluarkanlah surat edaran. Salah satunya adalah untuk arahan untuk ketika sampai di kantor itu untuk berganti pakaian, membersihkan diri, maupun sebelum pulang ke rumah itu membersihkan diri. Dengan harapan apa? Kita kan tidak tahu karena kan pandemi virus ini kan menurut para ahli juga bisa beredar melalui aerob udara ya. Nah, atas dasar itulah itu sebagai langkah antisipasi saja untuk kita saling menjaga. Selain ganti pakaian, dalam surat edaran tersebut juga mewajibkan para ASN Pemkot Surabaya untuk membersihkan diri sebelum masuk kantor. Ya, saya sih sangat antusias sekali ya. Karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini kita memang dianjurkan untuk bawa salin ya, atau ganti pakaian di kantor. Begitu saya datang pakaian biasa, terus di kantor pakai baju dinas. Karena di jalan kan kita kan nggak tahu sih kena virus atau kena apapun, kita nggak tahu. Jadi untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Sementara itu, dalam penertiban penerapan protokol kesehatan, Satpol PP terus melakukan penindakan di warung makan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Jenis pelanggaran diantaranya tidak menerapkan physical distancing antar pembeli sehingga rawan penularan. Bahkan petugas Satpol PP Kota Surabaya akan terus melakukan razia dan penindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19, terutama kepada pemilik warung makan yang membandel dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan petugas tidak segan melakukan penyegelan dan menutup warung makan. Jelasan Pak, untuk penertiban kali ini seperti apa Pak? Ya, penertiban kali ini kita mendapat taruna dari pimpinan, dari Pak Kasat. Kita lakukan penertiban yaitu untuk physical distancing-nya. Mau physical distancing, jaga jarak, soal pakai masker. Kita lakukan penindakan Mas, penindakan untuk KTP. Dari KTP dilakukan penindakan 14 hari ke depan baru bisa diambil ke kantor Satpol PP Pusat. Pelanggarannya yang ditemukan di sini apa Pak? Pelanggaran masalah physical distancing Mas. Jadi jaga jaraknya kurang, terus bahkan ada yang tidak pakai masker. Jadi ini melanggar
Perwali 33 2020 yang pengganti tadi 28 20 dan diganti 33 tahun 2020. Jadi akan terus diawasi atau seperti apa Pak nantinya di sini? Kita lakukan pengawasan Mas, terus kita lakukan pengawasan untuk KP-KP seperti jual makanan ini. Bukan di sini saja, nanti di lain tempat juga kita lakukan pemantauan. Apalagi ada laporan dari warga, kita akan tindak lanjuti. Sementara itu, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, ahli mikrobiologi klinis Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, menyebut jika COVID di kota Surabaya saat ini lebih ganas dibanding di wilayah lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa waktu lalu, virus COVID-19 di Jakarta telah bermutasi 5 kali lipat, sedangkan di Surabaya sudah 10 kali lipat. Bahkan saat ini kondisi virus yang masuk ke Surabaya cukup mengerikan. Selain memiliki riwayat yang cukup luar biasa, saat ini tren virusnya bukan melemah, tapi justru meningkat dan menjadi klinis lebih berat karena mengalami proses migrasi sekaligus mutasi yang cukup besar. Dengan mutasi lebih dari 10 kali lipat, ada kemungkinan proses penyebarannya juga semakin cepat dan lebih ganas. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih cepat. Jadi sebenarnya ada berita menarik ya beberapa waktu yang lalu di Malaysia. Kita dapatkan bahwa terjadi peningkatan mutasi virus yang awalnya hanya 10 kali yang pertama kita temukan di Indonesia, Surabaya. Ternyata di Malaysia lebih dari 10 kali mutasinya. Tentunya kalau Malaysia dengan jumlah kasus yang sedikit, virusnya sudah mutasi lebih dari 10 kali, apalagi Indonesia yang lebih banyak. Tentunya kita tunggu saja penelitian-penelitian lanjut di Indonesia. Tentunya nanti akan dibuktikan bahwasanya di Indonesia ini mungkin mutasinya lebih banyak. Kalau kita lihat sampai sekarang trennya bukan virusnya melemah, tapi tetap ada dan kadang-kadang bisa menjadi klinis lebih berat. Jadi bukan virusnya ini tidak bisa menyebabkan kematian, tapi mungkin masyarakat saat ini sudah lebih tahu bagaimana cara mencegahnya. Itu yang kita harapkan. Tapi virusnya tetap ganas. Ya. Mutasinya jelas otomatis seperti yang kita sebutkan sebelumnya, pasti akan mutasi lebih dari 10 kali. Bila kita mencermati, Surabaya sempat menjadi zona merah, tapi kini kembali menjadi zona oranye di mana jumlah penyebaran COVID-19 di Surabaya bisa dikendalikan Pemkot Surabaya. Meski beberapa orang sudah dinyatakan sembuh, namun hingga saat ini penyebaran virus belum bisa dibendung, sehingga mengharuskan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Liputan, Surabaya TV.